Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salam sukses untuk kita semua. Bagaimana kabar teman-teman semua? Saya doakan dan saya harap kita saling mendoakan agar kita semua selalu dalam lindungan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, kesuksesan dalam segala hal, dan rizki yang halal dan barokah, serta dilimpahkan segala rahmat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi di channel Danila 91. Kali ini saya akan menyampaikan pembahasan mengenai aerator yang tidak takut ketika mati listrik, apalagi bagi teman-teman pemula seperti saya, yang mana hanya memiliki modal yang minim. Dan kita semua tahu kalau sistem budidaya bioflok atau RAS sangat bergantung pada listrik, yang bila mana kolam bioflok jika sistem aerasi atau udaranya tidak berjalan, maka akan berdampak sangat fatal dan bisa menyebabkan ikan-ikan yang ada di dalam kolam ini mati massal ya. Yang bila mana hal tersebut sampai terjadi, ya naudzubillah lah ya, maka akan berdampak kerugian atau kegagalan panen. Bahkan mungkin bagi teman-teman pemula yang istilahnya masih iseng-iseng, itu bisa berdampak menyerah atau mundur sebelum berhasil dalam sistem budidaya bioflok ini. Dan karena pentingnya sistem aerasi atau oksigen atau udara ini, maka saya akan memberi solusi untuk teman-teman semua. Jika teman-teman pemula memiliki modal yang minim, yang mana belum ada modal lebih untuk membeli genset untuk antisipasi ketika mati listrik, jangan khawatir. Saya sarankan agar teman-teman memakai aerator AC/DC seperti yang ada di kolam teman saya ini, yang bila mana mati listrik, maka aerator tersebut akan secara otomatis tetap hidup dengan mengandalkan cadangan listrik pada baterai di dalam mesin aerator tersebut. Dan untuk ketahanannya itu bisa mencapai 4-6 jam tetap menyala ya ketika mati listrik, tergantung tekanan udaranya. Seperti yang ada di video ini, itu kan sedang saya setel, itu ada untuk setelan udaranya. Nah, ini saya coba cabut, itu lihat lampu indikator nyala. Nah, sekarang udah mati itu lampu indikator dalam ininya aerator. Nah, dan bisa dilihat ini masih tetap mengeluarkan gelembung, masih nyala. Nah, ini saya besarkan. Itu gelembungnya juga semakin besar. Ini bisa disetel ya teman-teman. Nih kondisi masih saya lepas jack atau colokannya, bisa dilihat untuk gelembungnya tetap besar. Saya kembalikan ke setelan awal, setelan setengah. Ini coba kalau dimentokin pol biar teman-teman tahu tuh gelembungnya. Ini untuk ukuran
aerator AC/DC ini teman saya itu menggunakan yang LP80. Jadi ini sangat aman ya ketika mati listrik, dan untuk teman-teman yang masih pemula, yang masih minim modal atau masih tahap belajar, agar tidak terjadi fatal ketika mati listrik, saya sarankan agar menggunakan aerator AC/DC ini. Untuk ukuran variasi lah, dan untuk teman-teman bisa melihat atau mencari sendiri, karena sudah banyak ini dijual di online lah ya, seperti itu. Jadi untuk kita yang masih belajar itu bisa mempelajari secara lebih maksimal. Kalau seandainya kok masih belajar terus kita mengalami ikan mati massal itu kan ya otomatis ya, kalau yang orang gampang nyerah pasti udah lemes lah ya, udah bingung ini solusinya gimana. Sedangkan untuk beli genset harganya juga sekian, otomatis kan agak berat gitu ya dengan modal yang minim seperti saya. Jadi ya mungkin untuk yang lebih amannya lebih baik menggunakan aerator yang AC/DC seperti yang teman saya gunakan tersebut. Kalau ini adalah kolam-kolam saya ya. Kalau saya ini menggunakan kolam bioflok semiras. Karena dengan kolam sebanyak ini saya cuma menggunakan aerator cuma 3 unit aerator. Untuk kubikasi airnya itu yang satu kolam aja itu yang kolam besar ada sekitar 34 kalau nggak 36 itu. Kemarin agak lupa. Karena untuk sistem seperti yang saya gunakan ini keunggulannya airnya tidak terlalu keruh. Jadi biarpun tekanan oksigen atau udaranya itu tidak standar, karena kualitas airnya tidak terlalu keruh, jadi masih bisa dibikin tebar padat seperti ini. Itu saya menggunakan aerator untuk satu mesin itu dipakai untuk 3 kolam. Yang satu kolam itu ukuran 2,5 lebarnya, panjangnya 5 meter, kedalaman 70-80 cm ini yang di depan. Terus yang lainnya itu 2,5 kali 3, itu bekas-bekas kamar-kamar.
untuk 3 kolam, dan masih bisa saya lakukan tebar padat seperti ini. Ikan-ikannya juga kelihatan. Untuk berapa sih tebar padat yang saya lakukan di kolam sistem bioflok semiras ini, mungkin nanti akan saya bahas di video berikutnya. Anggaran sangat murah dan hemat ini untuk kolam-kolam saya. Bisa dilihat itu untuk tekanan udara juga tidak terlalu besar. Untuk pembahasan lain atau mungkin ada pertanyaan, bisa diajukan saja di komentar, sebisanya akan saya jawab. Nah, ini kolam utamanya, kolam yang besar. Ini kolam yang di luar masih ada satu lagi. Ini ukuran 3 meter kali 3,5. Ini kedalaman 70-80 cm airnya. Untuk tebar padatnya nanti tak bahas di video berikutnya. Mungkin sekian dari saya, seperti itu. Terima kasih yang sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir, tidak di skip-skip. Salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.